Bila sudah cukup, saya silakan diturunkan saja. Oke, baik. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Nabi Isa, apakah sama dengan Yesus? Itu pengakuan. Sebelum kami membaca Bible, sedikit pun kami tidak pernah punya konsep dalam akidah kami Nabi Isa itu adalah Yesus. Yang kami tahu, kami beriman kepada Al-Quran, dan Al-Quran memberitakan kepada kami. Di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihi salam kemudian berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Itu iman kami. Setelah kami belajar Bible, ternyata di Bible ada manusia bernama Yesus mengaku dia diutus sebagai klaim daripada Bible. Ternyata Yesus dan Isa itu adalah sama. Nah, kami kemudian belajar lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ketika Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam bahwa orang-orang Yahudi itu ingkar kepada beliau, semakin besar keingkaran beliau, orang Yahudi terhadap beliau, lalu kemudian mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kami belajar. Ternyata di Bible pun juga sama. Matius 23 mulai dari nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya, itu rupa-rupanya di nomor 36 sampai nomor 36, rupa-rupanya Nabi Isa atau Yesus melihat pembangkangan orang-orang Yahudi, sampai Yesus menyebut mereka dengan keturunan ular beludak. Bahkan Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian akan lolos dari api neraka? Itu kata Yesus di dalam Matius 23. Bahkan di Matius 7 itu tadi, ketika Al-Quran mengantarkan kepada pemahaman kami, wa idza husiran nasu kanu a'dalahum wa kanu bi ibadatihim kafirun, di situ ternyata diterangkan bahwa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka nanti, dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh siapa yang mereka sembah selain daripada Allah. Ternyata di dalam Matius yang sedang kita bahas ini, Matius 7, 21, 22, 23, orang-orang Kristen diusir oleh Yesus. Pemujaan yang mereka lakukan sampai mengusir setan dan seterusnya, rupa-rupanya diingkari oleh Yesus. Artinya ketika Anda berbicara mengenai apakah sama ataupun tidak, saya mengatakan Nabi Isa kami datang kepada Bani Israel. Di dalam Bible kalian mengatakan Yesus juga datang kepada Bani Israel. Al-Quran kami mengatakan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Dia adalah manusia yang suci. Yang membedakan kita di sini, Yesus kami lihat beritakan sebagai makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu pembedanya. Kalau kami enggak, Nabi Isa adalah manusia suci. Kami memuliakan, beliau terkemuka di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka terkemuka, bukan terkutuk. Itu bedanya itu di situ. Kenapa kami mengatakan bahwa kami memuliakan? Setiap kali menyebut nama beliau, kami selalu menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Sedangkan di kalian, di Kristen, Yesus itu tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena Yesus menanggung semua dosa manusia. Segala dosa yang dilakukan oleh orang Kristen diambil alih oleh Yesus. Kemana dosa itu harus pergi? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Jadi Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dalam Bible itu ternyata sama. Lalu kemudian Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dari aspek kesucian di dalam Al-Quran terhadap Bible itu berbeda. Nah, kami memuliakan Nabi Isa alaihissalam sehingga lisan kami acap kali mengajarkan kalian bagaimana Yesus itu adalah manusia suci yang haram hukumnya mati terkutuk di atas tiang salib. Pada endingnya kemudian rupa-rupanya yang kalian sembah itu bukan Yesus anak Maria. Yang kalian sembah bukan manusia yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus Kristus dan bintang timur. Demikian. Terima kasih. Sama-sama.
padat. Nanti saya renungkan dulu ya Bang ya. Ya, silakan. Ada waktu nanti saya naik lagi atau bertanya lagi boleh. Jangan boleh. Jangan gimana ya? Jangan tidak dinaikkan. Iya. Terima kasih ya Bang. Sehat selalu buat Abang. Moga panjang umur. Terima kasih. Amin. Makasih saudara, makasih. Enggak gini, aman-aman aja itu. Mau belajar 2 minggu juga berturut-turut nggak apa-apa ya. Ya, betul. Kalau yang kayak tadi, kalau mau selamat, Yesus dipercaya sebagai apa? Tuhan. Mana dalilnya? Muter-muter. Nah ini nggak bisa diselamatkan itu. Bocor itu. Bocor. Ada lagi tuh master. Ya Kang. Ya. Saya masih berada di awan-awan mencari posisi yang tepat, brother. Hati Mija, bahaya ini. Bahaya nih. Iya, bahaya. Udah berapa akun Bang Zuma? Ini yang kelima ini kan ya. Waduh teman-teman, tap-tap layar teman-teman, jangan lupa di follow ya. Sekali lagi, Gurunda Zuma Akademis Islam Mendunia dari Asia sampai belahan Eropa. 1, 2, 3 kau tombak akunnya. Diam dulu kau, diam dulu. Tenangkan roh kudusmu ya. 1, 2, 3 kau tombak akunnya. Bangkit dan bertahan langsung detik kelima. Beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Kalau kalian hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak dan merangkak berak celana. Ingat teman-teman, di follow akunnya ya. Ya, untuk kalian yang masih menyembah stang motor Astrea Legenda, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti dewa ataupun amuba. Alangkah indahnya kau Tuhankan si Kribo Saibaba. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ya, jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Stay tune. Saya naik tadi ini Baik, brother. Luar biasa ini, luar biasa. Bagaimana kabar, brother? Sehat, brother. Puji Tuhan, haleluya. Baik kamu ya. Ya, Saya ingin bertanya, boleh brother? boleh. Baik, asal usul nama Allah Tuhanmu gimana? Jelaskan pada saya, brother. Ya, asal usul nama Tuhanku kemudian diberitakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa kemudian datang bermunajat kepada Tuhan. Tuhan kemudian menyatakan diri dengan berfirman, Innani ana Allah, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dari sanalah kemudian kami umat Islam memahami secara mendetail bahwa Allah Tuhan kami mengakui namanya adalah Allah. Demikian. Silakan. Ya, baik ya. Ternyata asal usul nama Allah Tuhanmu adalah ilaha illallah. Iya, itu kan? Nama Tuhan saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha, Baik. la ilaha illa huwa. Baik ya. Ya, Saya Kristen internasional ya, supaya kamu Ya. tahu. ya, Ya, saya akan memberi suatu pandangan kepadamu, brother. ya, Asal usul nama Allah Tuhanmu. Ya, Allahmu dan Allah saya, supaya oke. kita dapat pandangan, ya. Ya, ya, Baik. baik. Matius, saya bawa dalil ya. Ya. Matius 1 ayat 21. Ya, Maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. ya, Ayat 22.
Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang difirmankan oleh Tuhan. Lidah Nabi bunyinya. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kamu menamakan dia Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Berarti nama Yesus Allah ya? Baik. Nama Yesus adalah Allah. Di mana itu? Ini saya sudah baca ini. Apa itu? Jelas ya. Yang mana jelas? Enggak jelas. Jelas. Di ayat 21. Jangan bilang jelas kalau bagi saya tidak jelas. Coba ulang. Baik. Coba Anda baca. Ulang. Baik. Ayat 21 ya, kamu dengar baik-baik. Ya. Di dalam Matius 1:21, maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Jesus. Ya. Oh, iya. Baik. Ayat 22, maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang yang difirmankan oleh Tuhan. Lidah Nabi bunyinya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Ya. Itu nama Yesus Allah ya. Di Lukas 2 ayat 10 ya. Maka kata malaikat itu kepada mereka itu, janganlah takut, karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan besar yang akan jadi bagi segenap kaum. Ayat 11, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. Berarti asal usul nama Allah Tuhanmu yaitu Yesus Kristus. Oh, saya tepuk tangan kalau gitu ya. Di dalam Matius dan di dalam Lukas. Jelas ya Kang ya? Oke, baik. Saya tanggapi boleh ya? Boleh ya Kang. Oke. Kamu boleh membacakan Markus 1 nomor 1, boleh bacakan? Pelan-pelan kayak suaramu yang tadi itu, bagus ku dengar Bang. Pelan-pelan Bang. Markus 1 nomor 1. Ya, baca dulu pelan-pelan Bang. Pelan-pelan. Pelan-pelan Bang. Bang. Oh, iya. Nah, baca Markus 1 nomor 1, baca Bang. Abang yang baca yang pelan. Siapa mute saya ini? Gimana ini? Iya. Baca pelan-pelan. Markus 1 nomor 1. Pelan-pelan coba. Gak ada yang mute Bang, jangan fitnah. Ada yang mute saya ini. Baca. Markus 1 nomor 1, baca. Baik. Markus 1 ayat 1 ya. Iya. Bahwa inilah permulaan Injil dari hal Yesus Kristus anak Allah. Nah, mana duluan, anak atau bapak? Gimana ya Kang? Iya, saya tanya, mana duluan, bapak atau anak? Anak atau bapak yang lebih dulu? Bapak dulu kan? Nama bapaknya Yesus siapa? Tunggu dulu, Anda membawa di sini pekerjaan Yahya Pembaptis. Yahya Pembaptis ini kamu bawa, ndak sinkron ini. Kutanya dulu, tua mana? Tua mana, anak atau bapak? Tunggu, baca dulu selesai. Saya baca satu perikop ya. Supaya kamu sadar. Kamu cuma pakai satu ayat. Ya. Satu ayat bisa membuat kau tengkurap kan? Bukan. Ini kan pekerjaan Yahya Pembaptis. Enggak, saya tanya sama kamu dulu. Tua mana, bapak atau anak? Jangan dulu. Ini kan luar konteks ini. Kita lihat. Aduh, kenapa jantungmu berdebar? Hah? Tanya dulu, tua mana, anak atau bapak? Ya, Ternyata bapaknya Yesus namanya siapa?
Siapa namanya? Asal usul nama Allah Tuhanmu Enggak, itu gua tanya Yesus dulu. Kristus. Ya, supaya kamu sadar. Bagaimana mungkin asal usul nama Tuhanku berasal dari Yesus, sedangkan Yesus adalah anak dari Tuhan yang kau sebutkan tadi dalam Markus 1:1. Aduh, sakit kau ini, kawan. Mute ini. Ini bukan lagi bocor halus ini. Nah, ini master tolong manusia ini. Aduh, saya mau kasih jelaskan kamu supaya sadar. Iya, duluan mana, anak atau bapak? Ini baca dulu kalimatnya ini saya baca Iya, ya. sudah, kamu yang baca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Pertanyaan saya, duluan mana, anak atau bapak? Ya, baca dulu selesai, saya baca dulu. Supaya tidak kenal pada jalur ya. Baik. Gimana kamu ini? Kamu baca sampai Markus selesai satu kitab, tidak akan pernah berubah. Inilah permulaan Injil tentang Allah. Ini anak Yesus. pekerjaan Yahya Pembaptis ya kan. Tidak akan pernah tertukar. Yesus Jangan tetap kamu anak. memutar balik kenyataan ini. Iya, Ini tentang makanya Yahya Pembaptis Yesus anak, ini. dia adalah anak Allah. Saya tanya, duluan mana, bapak atau anak? Duluan mana? Ini saya jelaskan dulu. Ah, Kamu bocin, tenang. ini mah bocin. Ya. Ini bukan master, ini mister. Jangan kamu melompat dari topik ya. Saya membawa asal Yesus itu anak Allah, kata kitabmu. Pertanyaan saya, duluan mana, Allah atau Yesus? Duluan mana, Allah atau Yesus? Bukan mana anak daripada bapak. Iya. Duluan mana, anak atau bapak? Duluan bapak, bukan? Nah, bapak namanya siapa di situ? Allah. Berarti Tuhan saya lebih dulu daripada Yesus Tuhanmu. nama Yesus itu Allah. Nama Yesus Allah. Kristus itu Tuhan. Saya sudah jelaskan kamu. Ya. Ini baru Kamu satu nomor sadar. satu dicoret aja ini, dicoret. Dicoret terserah, ini bicara Yahya ini, Yahya Kok Pembaptis bicaranya? ini. Ini Yesus disebut namanya di situ, Yahya ini. pula. Yesus tertulis tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya baik. Ya. Nah, gitu dong. Anda sudah akui? Tunggu belum, saya baca dulu ayatnya. Saya sudah Ada yang punya, jelaskan kamu. ada yang punya air satu sendok. Ya. Lagi mabuk Bahwa dia kayaknya. Lagi mabuk ya bang. nama Allah Tuhanmu Yesus Kristus. Iya. Ya, supaya kamu sadar. Pitikan Saya sedangkan. sudah sampaikan. Sedangkan di kitabmu sendiri Yesus itu Anda adalah mau anak terima Allah. atau Gimana tidak, ceritanya itu kau katakan urusan Tuhan Anda. berasal dari Yesus? Udahlah kau diamlah sama itu aja itu. Nggak tahu kau apa. Itu penjahitan Kristen. Namanya Kayak orang ngantuk kau bicara. Master Bahlul. Bahlul. Allahu Penjahitan Akbar, Masya Allah. Kristen. Penjahitan Kristen atau apa bang? Ya, Ya. Kristen. Saya bernarasi ya, saudara Oke. penjahitan ya. Silakan. Oke. Jadi gini, saudara, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada Yesus atau Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kubaca di dalam kitab saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi orang-orang soleh ini itu diselamatkan oleh Allah berdasarkan kitab saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Ibrani 5 nomor 7, Yesus dikatakan sebagai orang yang soleh. Orang soleh diselamatkan, Yesus diselamatkan. 2 Petrus 1 nomor 3, karena kuasa Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh. Oleh karena itu, pengenalan Tuhan akan kita, akan Dia. Jadi, keselamatan itu hanya bisa diperoleh ketika orang itu hidup sebagai orang yang soleh. 1 Petrus 3 nomor 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka memfitnah kamu karena hidupmu yang soleh dalam Yesus. Hidup yang soleh. Tidak ada kemudian hidup jadi Kristen. Yohanes berapa? Yohanes 9 nomor 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa.
melainkan orang-orang soleh yang melakukan kehendaknya. Tuh, selalu orang soleh. Selalu orang soleh. Kenapa kitabmu tidak ada sedikit pun menyentuh tentang Kristen? Oke? Kisah para pewarta 10 atau kisah para rasul 10 nomor 2. Dia soleh. Ia menyertai seisi rumah takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yesus orang soleh. Orang soleh. Yesus soleh. Orang-orang yang soleh yang diselamatkan kemudian. Kenapa tak ada sedikit pun di dalam Bible menyebutkan bahwa orang yang diselamatkan adalah orang Kristen, sedangkan orang soleh itu adalah orang Islam? Kenapa orang Islam yang diselamatkan? Kenapa bukan Kristen? Kenapa Bible banyak bercerita tentang orang Islam? Yang soleh masuk Islam, masuk surga. Yang soleh diselamatkan oleh Allah. Yang soleh orang-orang pilihan Allah. Itu dalil dalam kitab saudara. Tolong tunjukkan satu kata yang di dalam kitab saudara diterangkan bahwa orang Kristiani akan diselamatkan atau orang Kristiani adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang muncul di Bible saudara hanya orang soleh, hanya orang Islam. Maka tadi saya udah parah lah di muncul. Ayo hatua kita yuk. Maka hatua kita. Turun yang lain. Bodoh-bodohin sama pendeta. Congek kali kau. Para jemaat itu. Iya, kenapa orang Kristen tidak disebutkan di dalam Bible? Justru yang disebutkan adalah orang soleh. Kenapa? Kok kami yang disanjung-sanjung di Bible ini? Kenapa bukan kalian? Islam itu kan soleh. Kalau Kristen itu kan Kristiani. Soleh itu identik dengan Islam. Dan di dalam bahasa Yunani jelas sekali bahwa soleh itu memang tidak bisa digantikan dengan bahasa manapun, dengan kata apapun. Eusebes. Eusebes itu artinya soleh. Tidak ada Kristiani. Kristiani hanya disebut Kristen ketika penghinaan. Orang-orang yang ada di Antioquia pengikut Yesus, pengikut Paulus menyembah Yesus, itu disebut Kristen pertama kali. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa Kristen itu adalah orang yang diselamatkan. Yang diselamatkan hanya orang soleh, orang Islam. Gimana dong? Silakan. Ya, berarti kalau menurut Abang Zuma ini, kita ini ditipu gitu sama para pendeta dengan pengajarannya. Bukan ditipu sama pendeta, tetapi memang dari awalnya kalian dijerat dengan tipu daya. Mau gimana? Jadi ayatnya menerangkan tentang apa itu namanya, tentang bahwa itu Yesus itu utusan, jalan kebenaran itu utusan, bukannya betul. Tuhan. Betul, dia orang soleh. Kan dalil saya bacakan kepada saudara. Dia orang soleh. Dia orang soleh. Yesus itu orang soleh, Bung. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 5 nomor 7, Kisah para Rasul 10 nomor 2. Yesus soleh. Pengakuan Yesus juga dia soleh. Tertulis dalam Yohanes 14 nomor 31, dia soleh. Dia orang soleh. Yohanes 4 nomor 34, dia orang soleh. Yesus adalah orang yang taat. Taat itu soleh. Taat menjalankan perintah-perintah Elohim. Dia orang soleh. Mana lagi? Galatia 4 nomor 5. Yesus orang soleh. Orang yang taat menjalankan perintah. Coba. Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan berkenan kepada aku, disebabkan dia tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku selalu berkenan menjalankan segala perintah-perintahnya. Dia soleh. Dia bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen, Kolose 2 Anda baca. Kalau orang Kristen baca Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Bahkan perintah Tuhan di dalam Filipi 3 itu disebut sebagai sampah. Maka Filipi mengajarkan Paulus dan umatnya untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Nah, sedangkan Yesus sendiri orang soleh, kalian orang kafir. Makanya tadi saya mencoba untuk membuka diskusi kita dengan data Lukas 4 nomor 16. Seperti kebiasaannya pada hari Sabtu, dia masuk ke dalam bait suci Miqdas membacakan kitab Tanak.
Coba, itu Yesus. Nah, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, maka dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Apakah Kristen hidup seperti Yesus hidup? Tidak. Makanya di Matius 7 nomor 22, 23, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian Kristen. Itu dalilnya tuh. Itu tidak bisa Anda bantah. Kenapa kalian tidak bisa menyadari itu? Karena selama ini kalian dijerat dengan tipu daya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 5 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama saudara? Kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bayangkan itu. Kalau kamu hidup dalam hukum Taurat, kamu lepas dari Yesus. Yesus yang mana dulu? Kalau Yesus yang asli, di dalam Matius 5 nomor 19, justru Yesus mengharapkan agar orang-orang memahami barang siapa meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu jelas itu. Galatia 5 nomor 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini ajaran siapa? Galatia 5 ini. Orang bersunat tidak bersunat katanya, itu tidak ada artinya. Loh, apa sih? Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku. Sementara Kristen mengikuti Galatia. Berarti Kristen lebih percaya kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus daripada percaya kepada ajaran Yesus. Makanya saya mengatakan bahwa Yesus itu ada dua. Yesus yang datang kepada Bani Israel sebagai penginjil, dan Yesus yang datang kepada Paulus sebagai pembawa berita keselamatan Allah dia sendiri. Yesus penginjil berbeda dengan Yesus yang mengajarkan kitab Roma, Filipi, Galatia. Itu bukan Yesus anak Maria itu. Itu Yesus lain. Seperti itu, Bang. Awak juga berpikir, Bang, bagaimana, macam mana pula kami beribadah tiap hari Minggu, nyanyi-nyanyi, lalu masuk surga. Enak kali, Bang. Kadang juga awak berpikir seperti itu. Jadi selama ini kami ditipu oleh para pendeta dan ajaran mereka. Waduh teman-teman. Aduh, kena tombak lagi. Host, monitor. Saya kena tombak lagi. Iya, kena tombak lagi ya, Gurunda ya. Ih, gila. Macam mana pula Bang Zuma? Gak apa-apa. Awak izin seperti nubuatan saya juga itu nanti itu. Kita sapa user Kristen Muslim. Ayo buka mic-nya. Aduh, kena tombak. Saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Bang Zuma turun. Iya, Kristen. Kristen, Bang. Oke, silakan. Sementara ada Bang Handi. Silakan. Ya, senang ini ya dengar siapa ini, Bang Zuma kayaknya yang bicara ini yang tadi tuh. Ya, Bang Gurunda ya, Bang Zuma. Pintar dia, banyak sekali dia belajar tentang Alkitab. Ya iyalah. Tentang Yesus gitu kan. Nah, saya bersyukur karena dia banyak mempelajari tentang Yesus. Jadi sementara kau tidak gitu ya? Bukan, saya tetap mempelajari gitu. Oh. Cuma Oke. Ada satu hal yang masih agak kurang dengan Bang Zuma ini ataupun yang lainnya lah gitu kan, yang mempelajari tentang Yesus. Satu hal mungkin bukan satu sih, ada beberapa hal gitu kan. Yang mungkin mereka tetap tidak percaya Yesus gitu kan. Tapi kalau mereka percaya itu syukur gitu kan.
Kami yang percaya, kedua, Bang. Kami percaya Yesus, tapi bukan sebagai Tuhan, Bang. Kami percaya sebagai utusan, karena itu pernyataan Yesus. sebagai Tuhan. Tidak masalah sebagai Tuhan atau tidak itu. Yang pertama kan percaya, dan yang kedua melakukan apa perintahnya, gitu kan. Sebab di dalam Alkitab itu mengatakan apabila Perintah Yesus yang kau lakukan apa, Bang? Di mute lagi. Perintah Yesus